من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama hendaklah kita terus-menerus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat itu semakin ditambah olehnya, dan cara kita bersyukur pun sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama kita, lidah mengucapkan alhamdulillah, kemudian hati kita mengakui nikmat ini datangnya semata dari Allah Subhanahu wa taala, serta anggota badan kita hendaklah terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia makna dari syukur kepadanya. Kemudian juga salawat dan salam tidak lupa kita perbanyak di majlis kita ini bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah malam ini kita akan bagi kajian kita dua sesi. Sesi pertama melanjutkan sedikit Al-Qaulul Mubin, sesi kedua kita berbicara tentang 10 pertama Dzulhijjah. Naam. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala akala al-thumi wal basri wa ma yu'dhi al-musallin qabla al-huduri lil-jama'ati an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi ghazwati Khaybar man akala min hadhihi ash-shajara ya'ni al-thum fala yaqrabanna masjidana. Wa an Jabir ibn Abdullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala من أكل طعما أو بصرا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وفي رواية من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح النوم. في هذه الأحاديث كراهية أكل الثوم والبصل عند حضور المسجد، ذلك لأن الإسلام دين يراعي شعور الآخرين ويحث على الذوق السليم والخلق الحسن، ويلحق بالثوم والبصل والقراط كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. قال القاضي ويلحق به من أكل فجرا وكان يتجشى. وقال أيضا وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلي العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات، وكذلك مجامع العلم والذكر والولادة ونحوها، ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها. قلت وحكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه. ولذلك قال عمر في خطبة يوم الجمعة ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا الخبيثين هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبقا. طيب. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ambil bagian terakhir dari akhtaul musallin, kesalahan-kesalahan orang yang salat dari semenjak kapan sampai selanjutnya. Yaitu yang poin yang terakhir di sini adalah di antara yang terlarang dan kesalahan yaitu aklul thum, makan bawang putih mentah, wal basal, bawang merah mentah, wa ma yudhil musallin, dan apa saja yang menyakiti orang sholat dengan baunya sebelum menghadiri sholat berjamaah. Jadi makannya sebelum sholat. Berarti kalau sudah sholat ada masalah. Baik. Ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ghazwati Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di waktu perang Khaybar dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, man akala min hadhihi asy-syajarati ya'ni thum fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan pohon ini, yaitu makan bawang putih mentah, jangan dia dekat-dekat dari masjid. Berarti sebelum sholat makan bawang merah, ya lagi buat sambal taruhin bawang merah, memang enak para jamaah, ya, tetapi baunya yang tidak enak. Kalau makan sebelum sholat tidak boleh ikut sholat jamaah. Kemudian dari hadis Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala thuman aw basalan falyatazilna. Siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, menjauhlah dari kami. Dalam al-Qur'an atau dikatakan, hendaklah menjauh dari masjid kami, waliyaqul fi baitihi. Duduk di rumah dah. Jangan ikut naik masjid. Ya, makan bawang merah, makan bawang putih. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, man akala min hadhihi syajaratil muntinah. Siapa yang makan asy-syajarah al-muntinah, pohon yang bau, fala yaqrabanna masjidana, jangan mendekat dari masjid kami. Kenapa? Fa innal malaikata ta'adza mimma yata'adza minhu al-insan. Malaikat itu tersakiti dan terganggu apa saja yang mengganggu manusia. Karena ingat, ketika kita membaca Quran, malaikat itu mendekat ke mulut kita, bahkan sampai masuk ke dalamnya. Nah, kalau dia bau, bagaimana mau mendekat? Maka inilah Islam menjaga yang namanya kebersihan. Lihat Rasulullah SAW, di antara petunjuk beliau, begitu bangun tidur yang pertama kali dilakukan apa? Yashushu fahu bis-siwak, dia gosok mulutnya dengan siwak. Setelah gosok baru dia gosok mata. Setelah gosok mata baru baca doa. Ya, atau baca doa, setelah itu baru gosok mata. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa semua doa ini para jemaah? Apa enggak? Sol, mana Sol? Langganan. Ada enggak dia? Hah? Coba. Wa ilaihin nusyur.
Yang di jendela, baju hitam, kacamata. Doa bangun tidur. Bajuan. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baik. Sah. Sah. Ayah. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini harus hafal para jamaah. Karena apa? Untung bisa hidup lagi. Karena betapa banyak orang yang tidur sekali. Dan Allah Azza wa Jalla sebutkan, "Fayumsiku alladzi qada 'alaihi al-maut wa yursilu al-ukhra." Allah Subhanahu wa yatawaffal anf, Allah alladzi yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa itu ketika kematiannya tiba. Wallati lam tamut fi manamiha. Allah pula yang memegang nyawa manusia ini yang belum mati waktu dia tidur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naumu akhul maut." Tidur itu saudaranya mati. Baik. Jadi Nabi bangun gosok gigi. Setelah gosok gigi langsung doa. Setelah doa langsung gosok mata. Ini termasuk sunnah nih para jamaah. Dalam hadis yang sahih, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu digosok matanya baru dia bangun. Ya. Jadi bangun tidur langsung gosok gigi dengan apa? Siwak. Jangan bangun tidur mercek. Tahu mercek para jamaah? Korek api. Lain ceritanya kalau itu kan, ya hati-hati. Baik. Jadi Nabi SAW mengatakan, siapa yang makan pohon yang busuk ini jangan mendekat dari masjid. Fa innal malaikata ta'adda, karena malaikat itu tersakiti apa saja yang menyakiti manusia. Ingat, malaikat mendekat ke mulut kita mendengar bacaan Quran, bahkan bisa sampai masuk ke mulut kita. Tapi kalau mulut kita busuk, bau, tak bau. Tidak usah malaikat, di samping aja bagaimana? Baik. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang tadi sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala min hadhihi syajarah," siapa yang makan pohon ini. Ya. Berarti apa? Di akhir hadis mengatakan thum, bawang putih atau bawang merah mentah, bukan matang. Baik. Fala yaqrabanna masjidana, jangan mendekat dari masjid kami. Wala yudhina bidhihi thum, jangan dia sakiti kami dengan baunya bawang. Maka dalam hadis-hadis ini menerangkan apa? Pertama, karahiyatu akli thum wal basal. Dimakruhkan, dibenci memakan bawang putih, bawang merah ketika akan ke masjid. Dan inilah dia agama Islam, memperhatikan perasaan orang lain dan menganjurkan kita ala dzauqis salim, memiliki apa? Perasaan yang bersih, cita rasa yang baik. Sebagaimana kita senang yang wangi, maka itu pula kita berikan kepada orang lain. Dan Islam menganjurkan al-khuluqil hasan, akhlak yang mulia. Baik, termasuk thum, bawang putih dan bawang merah, al-qurraf. Dan qurraf, apa itu qurraf? Bawang sayur. Bawang sayur. Yang mana daunnya kadang-kadang dijadikan sebagai campuran martabak.
Ini di Sembalun banyak ini. Ya, kalau daunnya kecil seperti ini dia. Kurraf namanya ini. Kurraf. Ya. Termasuk bawang putih, bawang merah, bawang pre atau bawang sayur ini adalah apa? Kullu ma lahu ra'yatun karihah minal ma'kulat. Semua yang baunya busuk. Saya bertanya sekarang, jengkol bau enggak? Bau. Hah? Asli katanya. Tapi ingat, ini makruhnya sebelum sholat. Kalau setelah sholat tidak ada masalah. Baik. Dan yang lainnya. Baik. Waqala al-qadhi. Sudah? Baik. Waqala al-qadhi. Kemudian al-qadhi rahimahullah ta'ala mengatakan wa yulhaqu bihi, termasuk juga bagian dari yang dimakruhkan adalah yaitu man akala fijlan. Ini saya tidak tahu apakah ada di sini apa tidak. Ini namanya fijil, mirip seperti wortel tapi putih warnanya. Loh, ini dia satu bentuk. Bentuk yang lain ini dia, merah rupanya. Namanya fijil. Di desa di Arab banyak sekali pada zaman fijil. Lobak ya. Fijil namanya. Ya, bau juga nih. Wa kana yatajashsha. Kemudian dia apa? Sendal. Alhamdulillah. Waqala, demikian juga dikatakan oleh beliau, waqasa ulama wa ala hada, dikiaskan oleh para ulama, dianalogikan oleh para ulama, majami'us shalah ghairal masjid. Tak mesti yang datang ke masjid, mana tempat orang kumpul sholat. Kamu sholat Id, lapangan, wal janaiz, lapangan tempat sholat jenazah yang semisalnya, min majami'il ibadah, dari tempat-tempat kumpul beribadah. Wa kana majami'il ilm, demikian juga tempat kumpul menuntut ilmu, wal zikir, ya, wal walaib, tempat undangan dan semisalnya. Adapun pasar ini tidak masuk di dalamnya. Jadi tempat-tempat yang baik. Qultu wa hukmu rahbatul masjid wa ma qarwa minhu hukmuhu. Halaman masjid termasuk juga dalam kategori masjid. Oleh karena itu Umar radhiyallahu anhu berkhutbah pada hari Jumat, "Tsumma innakum ayyuhan nas taquluna syajaratain wa la arahuma illa khabithain." Sekalian manusia, kalian memakan dua pohon, saya tidak melihat kecuali dua pohon yang buruk. Hadzal basal wal thum, bawang merah dan bawang putih. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila wajada rihahuma, menemukan bau ini dari seseorang di dalam masjid, umira bihi fa ukhrija ilal baqi, disuruh keluarin dari masjid, asingkan dia ke baqi. Faman akalahuma, maka siapa yang makan keduanya, falyumithuma tabakha, matikanlah baunya dengan apa? Dengan dimasak. Masak aman insyaallah. Itu jalan keluarnya kalau mau makan sebelum sholat. Tapi kalau setelah sholat, hatta tidak matang juga tidak menjadi masalah. Jelas para hadirin? Baik. Walidha qala ba'dul fuqaha, ولذلك قال بعض الفقهاء كل من وجد فيه رائحة كريهة يتأذى بها الإنسان يلزم إخراجه من المسجد ولو يجره من يده ورجله دون لحيته وشعر رأسه كذلك في مجالس الأبرار. وما دامت علة المنع من صلاة الجماعة الرائحة الكريهة
الأحاديث وتؤذي الملائكة ويؤذيها ما يؤذي بني آدم كما في الأحاديث الأخرى فإن الدخان يلحق بالبصر والثوم بل هو أشد منه. قال الشيخ ابن باز معلقا على الأحاديث السابقة هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الصحيحة يدل على أن كراهة حضور المسلمين لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو القراط أو غيرها من أكل الثوم أو البصل أو القراط أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة مع العلم بأن الدخان مع قبض رائحته هو محرم لأضرار كثيرة وخبثه المعروف وهو داخل في قوله سبحانه عن نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Taib. Oleh karena itu para ulama rahimahumullah taala mengatakan kullu man wajada fihi raihah karihah. Siapa saja yang kita temukan ada bau busuk padanya, yata'adda bihal insan, menyakiti orang di masjid, yalzamu ikhrajuhu minal masjid, mesti dikeluarin dari masjid. La ilaha illallah. Maka di Islam ini menjaga kebersihan para jemaah. Bukan saja kebersihan pakaian, bukan saja kebersihan badan, termasuk gigi. Maka itu sebabnya sangat dianjurkan siwak. Oleh Nabi SAW sampai Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah. Dalam lafaz yang lain, la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Andai kata tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat, dan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Nabi SAW bersabda, as-siwaku mathharatun lil fami mardhatun lirabbi. Siwak itu membersihkan mulut, demikian juga diridhai oleh siapa? Oleh Allah. Dan faedahnya sangat banyak. Dan ini tak bisa digantikan oleh pasta gigi yang lainnya para jemaah. Karena siwak ini di samping ilmiah dia itu ilahiyah. Adapun yang lainnya mungkin ilmiah dia. Di samping ekonomi, iktisadiyah. Kalau siwak ini ilmiah dia, ilahiyah jelas. Maka Nabi SAW bangun tidur langsung itu. Mau baca Quran, gosok dulu. Masuk rumah, itu dia. Bahkan terakhir sebelum Nabi SAW meninggal dunia, melihat Abdurrahman ibn Abi Bakar saudaranya Aisyah radhiyallahu anha warḍaha pakai siwak seperti Nabi melek, pengen. Akhirnya Nabi ditawar oleh Aisyah, ya Rasulullah, engkau mau itu? Nabi mengganggu. Akhirnya apa? Dipotong. Setelah itu dikasih Rasulullah SAW. Setelah bersiwak, meninggal Rasulullah SAW. Ya, dan alhamdulillah siwaknya sudah tidak berat sekarang. Artinya apa? Bisa didapatkan di toko-toko. Kenapa? Hanya cukup 10.000 sudah dapat siwak. Itu pun bisa pakai sebulan kalau aman, tidak jatuh-jatuh barangnya. Harus rajin dibersihin. Selesai siwak, waktu wudu bersihin. Ada apa? Jadi para ulama kita mengatakan mesti dikeluarin orang-orang yang mulutnya tidak beres itu. Walau yajruhu min yadihi wa rijlihi, bisa ditarik kakinya, tarik tangannya, tapi jangan tarik janggutnya, dan jangan pula tarik rambut kepalanya. Ini dalam kitab Majalisil Abrar. Baik. Itulah dia poin yang pertama. Yang kedua, wa mana'at illa al-man' min salatil jamaah illa, sebab dilarangnya ikut salat berjamaah gara-gara bau busuk, sebagaimana dalam sebagian ahadits, dan menyakiti malaikat. Dan apa yang menyakiti malaikat itu juga menyakiti manusia. Apa yang menyakiti manusia itu pula menyakiti malaikat, sebagaimana dalam hadis sudah lalu, fa inna dukhana, maka rokok. Ada yang merokok di para jamaah?
meskipun sembunyi-sembunyi. Ya, hati-hati para jemaah. Ya, baik rokok pabrikan atau rokok apa? Losor. Ya, yang pakai daun apa? Jagung atau pakai kertas. Ya, pakai tembakau naik. Ya, jadi makan bawang putih, bawang merah mentah saja nggak boleh, apalagi makan tembakau. Tapi memang badan manusia ini kuat para jemaah. Kenapa? Kalau tokek saja dikasih tembakau sedikit aja langsung keras dia. Nah, coba lihat asap ini para jemaah, tidak usah pakai tembakau ya. Dahulu orang-orang tua kita, ketika mereka mau pesta begawe, dia untuk memakankan pisang yang sudah mengkal-mengkal yang tua itu bagaimana? Gali tanah, betul? Setelah gali tanah masukkan, kasih dia jalan api. Setelah itu dia bakar api, tutup di atasnya, kasih lubang udara. Kalau sudah asapnya sampai keluar di ujung sana, barulah dimatikan apinya. Tunggu beberapa hari matang. Hanya asap biasa bisa matang pisang para jemaah. Kita ini tembakau kita isap, apa nggak matang paru-paru kita? Loh, ada perusahaan Amerika, Rodman namanya. Rodman ini apa? Perusahaan rokok di salah satu wilayah di Amerika Serikat. Para pekerjanya tidak ada satupun yang merokok. Ternyata ya di cross check, dicari tahu ternyata bahan dari rokoknya itu adalah tai. Tai sapi, tai ayam, tai kuda, pokoknya seluruh tai itu bahannya. Maka tidak ada pegawai yang merokok satupun. Jadi termasuk bau busuk adalah apa? Bau asyik itu menyebabkan rokoknya lebih dahsyat. Coba yang tembakau itu pada jemaah luar biasa baunya. Ya, mirip-mirip dengan jamban itu, jeding itu. Nah, biasa orang rokok di mana? Di WC, ya. Apa bau WC? Itulah bau tembakau. Makanya nyambung dia. Ya, baik, saya kira begitu. Sampai sini dulu, kita lanjut ke
siang dan malam. Kapan mulainya takbir mutlak ini? Yabda min dukhuli Dzulhijjah. Mulainya sejak masuk Dzulhijjah. Pertanyaan, sudah mulai takbir apa belum? Belum. La ilaha illallah, ketinggalan. Dulu ada Abu Hurairah para jemaah. Mulai takbir para jemaah. Tapi tak kita tahu apa takbiran kita. Kita dengar. Ya. Jadi mulai sejak masuknya Dzulhijjah wa yantahi berakhir bi ghurubi syams liyaum ats-tsalits min ayyam at-tasyrik, berakhir pada hari ketiga dari hari tasyrik, itu tanggal 13 begitu tenggelam matahari habis. Fatakunu bidayatu tahdidan, permulaannya secara jelas adalah bi adzan maghrib, azan maghrib di akhir bulan Dzulqa'dah masuk Dzulhijjah, dan akhirnya adalah azan maghrib tanggal 13 hari tasyrik. Dalilnya apa? Firman Allah, wadzukurullah fi ayyamin ma'lumat. Sebutlah Allah pada hari yang sudah ditentukan. Mana di hari ditentukan? 10 pertama Dzulhijjah. Dan ternyata sudah dipraktikkan oleh sahabat siapa? Ibnu Umar, kemudian Abu Hurairah, dan yang sahabat yang lain ikut. Dan ini dibawakan dalam Sahih Al-Bukhari secara mu'allaq dan disambung sanadnya oleh Al-Faqihi rahimahullah taala. Yang kedua, wa amma takbirul muqayyad, adapun takbir yang terikat, fa huwa alladhi yakunu aqiba kulli fariidatin, yaitu muqayyad ini setiap selesai salat wajib. Kapan ini? Min salatil fajri yaum Arafah, dari salat subuh hari Arafah. Berarti tanggal berapa? Tanggal 9. Ya. Wal muhrim, adapun yang berihram min salatil zuhur, dari salat zuhur yaumun nahar, pada hari penyembelihan, ila asri ya akhir ayyam tasyrik, sampai asar pada hari terakhir hari tasyrik. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, wadzukurullaha fi ayyamin ma'dudat, kemudian juga ijma' para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah, sighatuhu, apa sighat takbir? Ini yang perlu kita dalami. Lam yasih haditsun nabawi, tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih tentang kaifiyah takbir ini. Namun adanya dari sebagian para sahabat saja. Dan tentu amalan sahabat ini pun ada dipraktikkan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma'ana alaihi al-yawm washabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin." Baik, ini datang dari 3 sahabat para jemaah. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Salman Al-Farisi. Baik, kita dengar takbir Ibnu Mas'ud dan siap. Fakana Ibnu Mas'ud yaqul, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata dalam takbirnya, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam satu riwayat 3 takbirnya, keduanya sama. Nah, bisa ini? Nah, coba sama-sama dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Apa semua ini? Masa nggak hafal pada jamaah? Tes.
takbirnya harus diangkat suaranya para jemaah. Karena ini sunnah yang hampir terlupakan mengangkat suara. Ya, kuat. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, yang kedua, takbir Ibnu Abbas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar ala ma hadana. Apa? Gerah. Ini pada jamaah perlu ini. Supaya apa? Supaya jalan semuanya sunnah itu. Saya ulangi lagi sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar ala ma hadana. Nah, tes bareng-bareng dulu. Baru satu persatu. Baik, kita baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar ala ma hadana. Budi. Berikan dulu. Bu. Ala ma hadana. Awas, jangan jebuk-jebuk. Bunyi ya. Fadil. Sida. Samping kanannya. Langsung samping kanan tunggu. Ini samping kanan Haji Fadil nih. Ini dia. Tuh. Kurang satu. Terus. Hadana, alhamdulillah. Ala ma hadana. Baik, barakallahu. Yang di tiang itu keliwang. Allahu Akbar ala ma hadana. Hamdah. Allahu Akbar ala ma hadana. Kita
Nah, cepat. Ayo. Kalau enggak abinya jadi wakil. Nah ini. Antum di dekatnya baju merah. Kanan ke kiri. Masya Allah, alhamdulillah. Sahran. Ada hatib keliwat sini? Tak ada dia? Nah, takut nih mungkin. Nah, terus. Alhamdulillah. Sekali lagi kita coba sama-sama pada jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar ala ma hadana. Jelas? Baik. Takbiran ketiga yang tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan sanadnya sahih. Yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dengan sanad yang sahih juga dari Salman Al-Khair Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kabbirullah." Besarkan Allah, agungkan Allah. Lalu apa kata beliau? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Sudah sampai sana. Coba semua. Sekarang siap tiga-tiganya supaya bisa takbiran nanti. Kenapa? Jangan harapkan tukang mengang mie, karena sunnahnya kita masing-masing untuk takbiran para jemaah. Dua, sudah. Nih, telunan. Ulangi, belum beres. Baik, saya urutkan. Takbir Ibnu Mas'ud dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingat ya, walillahil hamd. Jangan walillahil hamd. Ini ada yang ilham. Untung tidak ada warung namanya ilham di sini. Ya, walillahil hamd. Nah, Habib. Pertama, Ibnu Mas'ud. Yang kedua, Ibnu Abbas. Tarik nafas dulu. Allahu Akbar, walillah. Allahu Akbar. Alama adana. Yang ketiga, paling gampang. Allah kabira. Siap-siap ini di belakang ini. Nih dari Lampung ini. Yang pertama dulu ya, Ibnu Mas'ud. Barakallahu fiik. Yang kedua, Ibnu Abbas.
Salman. Masya Allah. Pak Haji Said. Oh, Pak Haji Said. Ibnu Mas'ud. Dua kali. La. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La. Nah, coba lagi Pak Haji Said. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Betul. Semuanya. Nah, Ibnu Abbas. Hamzah ya, wa ajal. Nah, Salman. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Nah, yang di belakang siapa yang mewakili? Yang sudah hafal? Yang di belakang? Siapa yang mewakili? Boleh pakai corong pada jemaah biar jelas dia kelihatan terus. Nah. Sampingnya tadi yang baca, yang di tiap. Nah, ya, pleka. Ahsanta. Yang kedua. Walid. Santa. Yang ketiga. Ahsanta. Baik, sekali lagi kita coba semua para jamaah. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar ala ma hadana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Lancar sudah, tinggal dipakai saja. Ini tiap hari mulai sudah nih para jemaah. Ya, di waktu dulu di mana? Bahkan ya sampai Ibnu Umar, Abu Hurairah ya datang dia ke pasar. Orang-orang pasar ikut takbir hatta yartajul aswaq. Pasar itu bergetar dengan suara takbir para jemaah. Ini bukan speakernya yang besar para jemaah, orangnya satu orang. Ditambah tuk tak tik tuk tak tik tuk. La ilaha illallah. Musibah di para jemaah. Ya, saya kira begitu, sudah hampir jam 8 nih para jemaah. Cukup sudah pengajian kita pada kesempatan malam ini. Berarti malam Selasa depan, malam Selasa depan libur kita. Karena itu adalah hari raya. Ya, demikian nanti lagi kita lanjutkan ilmu indallah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terus belajar para jemaah. Ya, dan insyaallah dakwah sunnah ini yang membimbing kita. Ya, kalau kita tak belajar sunnah, mana bisa takbir seperti ini para jemaah? Paling bisanya takbiran aja bawa obor.
Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.